dalam melakukan eksperimen atau bermatriks eksperimen. Nah, ini contohnya. Tentukan hasil dari A tambah B dengan menggunakan matriks eksperimen. Nah, dengan menggunakan papan matriks didapat A tambah B dan seterusnya seperti itu. Nah, sekarang saya minta satu orang untuk ke depan menjumlahkan matriks A dan matriks B. Siapa yang mengerjakan? Ya, silakan Nona. Silakan. Yang lain sambil lalu materinya dibaca. Silakan. Sambil lalu dikerjakan. Jika masih ada salah satu anggota kelompok yang belum paham, bisa sambil sharing, bertanya ke teman-temannya. Oke, sudah selesai? Nah, ini Nona mengerjakan dengan matriks eksperimen tapi yang pakai manual. Bolehkah saya minta satu orang dari kelompok lain untuk mengecek apakah pekerjaan Nona ini benar dengan menggunakan kalkulator? Siapa yang mau nyoba? Ayo siapa? Silakan Saida. Ini Saida. Dulu ya, dihapus dulu angka-angka yang tadi. Nah, 1 dihapus dulu ya. Nah, perhatikan semuanya. Hasilnya berapa? 7, 5, 9, 11. Sama? Sama. Oke, kasih tepuk tangan untuk mereka juga. Paham ya? Nah, oke, sekarang untuk pengurangan prosesnya sama. Untuk perkalian dengan skalar di LKPD-nya saya sudah kasih langkah-langkahnya seperti apa, termasuk yang untuk perkalian dua buah matriks. Sekarang tugas kalian, silakan permasalahan yang ada di LKPD itu dikerjakan dengan kelompok masing-masing. Nanti tiap kelompok maju ke depan untuk mengerjakan, kemudian sambil didiskusikan dengan kelompok yang lain. Misalkan kelompok 1 ke depan secara manual, nanti dicek oleh kelompok B
apakah itu benar atau salah. Nanti misalkan katanya kelompok C bukan seperti itu, nanti bisa dibuat diskusi. Paham ya? Oke, silakan sekarang kerjakan. Bagaimana dengan hasil diskusinya? Sudah semuanya? Sudah. Oke. Sekarang kelompok berapa yang mau presentasi pertama? Silakan. Oke, kelompok 4. Silakan perwakilan dari kelompok 4 untuk ke depan. Silakan. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan. Yang lain sambil lalu diperhatikan. Silakan di bagian belum paham, perhatikan bagaimana cara menyusun, bagaimana cara menggunakan. Sudah ya? Oke, agak minggir dulu. Ayo, minggir dulu. Matriksnya 2, 3, min 2, min 1 tambah min 2, 3, 4, min 1 sama dengan 0, 6, 2, 4. Ada yang punya jawaban lain? Atau ada yang tidak sependapat dengan jawaban ini? Ataukah ini sudah benar? Ya? Ini ada yang salah. Oke. Ini dari kelompok berapa? 1. Silahkan untuk kelompok 1 diperbaiki yang mana yang salah, tetapi ini jangan dihapus dulu. Silahkan letak kesalahannya yang mana, silahkan dijelaskan ke semua anggota kelompoknya. Silahkan. Terus cari angka berapa? Min 2. Ini min 2. Oke, agak ke samping. Bagaimana dengan yang ini? Adakah yang punya pendapat lain? Silakan. Dari kelompok 2. Hasil dari ini. Oh, ada ya. Silakan. Ke depan. Mau langsung ngecek pakai kalkulator atau memperbaiki ini? Memperbaiki ya. Oke, silakan. Sudah ada 2 opsi jawaban. Kita sharing bersama-sama. Terus. Oke, sudah ada 3 opsi jawaban. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Sudah benar? Saya tidak bisa memutuskan benar apa salah. Kamu dari kelompok berapa? Dari kelompok 3. Silahkan cek pakai ini.
Yuk, silakan. Diperhatikan, jadi tadi ada 3 jawaban. Yang pertama hasilnya seperti ini, yang kedua seperti ini, yang ketiga seperti ini. Kita kolaborasikan dengan kalkulator matriks. Kalau ternyata nanti kalkulatornya salah juga, maka kita pakai aplikasi yang lebih canggih lagi. Buat ikan terus itu main 2, yang lain sambil diperhatikan. Itu yang 1. dibantu ya untuk memasukkan atau input gitu ya. Silakan. Nah, matriks P. Semuanya perhatikan biar sama-sama paham. Oke, mana hasilnya? Oke, hasilnya adalah 062 min 2. Berarti yang betul adalah jawaban yang ketiga. Kasih tepuk tangan untuk ketiga nomor ini. Nah, berdasarkan hasil dari pekerjaan Anda tadi ketika berdiskusi mengenai matriks eksperimen, apakah kalian sudah paham cara menggunakan papan matriks ini kemudian disandingkan dengan kalkulator itu? Paham? Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke berikutnya. Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Bagaimana aturan penjumlahan matriks berdasarkan contoh di atas? Artinya, dari soal itu, kapan dua buah matriks bisa dijumlahkan? Atau kalau saya perbanyak lagi itu, bagaimana aturan penjumlahan matriks sekaligus saya tambahkan pengurangan matriks seperti itu. Nah, karena tadi cara pengerjaannya sama. Silakan, ada yang bisa jawab? Dari berbagai contoh itu kira-kira kesimpulannya apa? Kelompok 1. Oke, apa? Ordonya harus sama. Ordonya harus sama. Ada yang tidak sependapat? Nah, sependapat ya. Oke. Yang pertama ordonya harus sama. Terus lagi. Kelompok 2, silakan. Hasilnya sesuai dengan ordo. Hasilnya sesuai dengan ordo. Maksudnya, misalkan ini ya. Ini 2 kali 2. Ini 2 kali 2. Ini 2 kali 2. Oke. Jadi kalau kita sederhanakan, hasil dari operasinya itu menunjukkan ordo yang semula. Kemudian ada lagi kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Oh, 5. Oke, silakan. Dijumlahkan elemen yang letaknya sama. Nah, cara menjumlahkannya adalah elemen yang letaknya sama. Saya akan tanya, misalkan ini dengan apa? Sama ini. Nah, dengan yang ini ya, karena ini dengan ini seletak atau satu baris.
Kalau ini meskipun satu baris, pasangannya dengan dengan 3. Paham ya? Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi, saya akan berikan kesimpulan mengenai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Operasi pada matriks itu ada 4. Yang pertama, penjumlahan, pengurangan, perkalian, matriks dengan skalar. Kemudian yang keempat, perkalian 2 buah matriks. Kemudian lagi aturan dari penjumlahan ataupun pengurangan dari matriks adalah ordonya harus sama. Kemudian sesuai dengan ordo yang itu. Kemudian elemen yang letaknya sama. Nah, perlu diketahui sekali lagi bahwasanya operasi pada matriks itu banyak digunakan untuk mengerjakan permasalahan sehari-hari atau dalam matematika dikenal dengan istilah masalah kontekstual. Paham ya? Masih semangat belajarnya? Masih semangat? Oke, berhubung waktunya sudah hampir habis, saya akhiri. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Silahkan, Mbak. Silahkan. Selesai ya? Nah, doa sudah selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.